Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari tema 3, subtema 2, pembelajaran 2. Ya, silakan dibuka buku tema 3-nya halaman 54. Sudah dibuka semua ya? Baik. Pembelajaran 2. Apakah kamu punya hewan peliharaan? Apa yang harus kita lakukan terhadap hewan peliharaan kita? Ya, apakah punya hewan peliharaan di rumah? Kucing misalnya, kemudian ada hewan peliharaan ayam, ya, atau hamster, atau kelinci, apakah ada? Nah, apakah yang harus kita lakukan terhadap hewan peliharaan kita? Ayo kita baca teks bacaan tentang Dayu dan si mungil yang ada di halaman 54. Sudah sejak lama Dayu ingin punya hewan peliharaan. Dayu ingin memelihara kucing. Dulu ibu berjanji Dayu boleh memelihara kucing ketika Dayu sudah cukup besar. Kata ibu, Dayu bisa mempunyai hewan peliharaan jika sudah mandiri dan bisa bertanggung jawab. Sekarang Dayu sudah kelas 4 SD. Senang sekali hatinya ketika suatu hari ibu memberinya izin untuk memelihara seekor kucing. Setiap sore kucing belang berwarna hitam coklat itu berkeliaran di halaman rumah Dayu. Dayu memberinya nama si mungil sesuai dengan tubuh mungilnya. Ini tentang Dayu dan si mungil. Siapakah si mungil itu? Si mungil adalah kucingnya. Benar kata ibu, ternyata memelihara hewan membutuhkan tanggung jawab. Seandainya Dayu masih kecil, belum mandiri dan belum bisa mengurus dirinya sendiri, tentu si mungil menjadi tidak terurus. Mengurus dirinya saja belum bisa, apalagi mengurus hewan peliharaan, ya. Bisa jadi hewan peliharaannya nanti tidak terurus. Setiap hari, Dayu bertanggung jawab untuk memberi makan si mungil. Dayu juga harus menjalankan kewajiban untuk membersihkan kotoran si mungil. Ya, selain memberikan makan, juga membersihkan kotoran atau bisa juga dimandikan supaya badannya tetap bersih dan terhindar dari kutu-kutu yang biasanya menempel di tubuh kucing. Ibu juga meminta Dayu untuk rutin membersihkan keranjang tidur si mungil, ya. Dayu pun menjalankannya dengan senang hati. Ia sayang pada si mungil. Dayu tahu ia harus memberi hak si mungil untuk hidup terus terurus, nyaman, dan senang tinggal bersama Dayu. Ibu memberi Dayu hak memelihara hewan. Dayu pun harus menjalankan kewajiban untuk mengurus kebutuhan si mungil. Jadi di sini ada tentang hak dan kewajiban. Nah, haknya apa? Haknya adalah Dayu berhak memelihara kucing, ya, memelihara hewan. Tetapi kewajiban Dayu adalah memelihara hewan tersebut dengan baik dengan cara mengurus dan merawatnya dengan baik, ya. Memberikan makan, memandikannya, dan lain sebagainya. Berdasarkan teks di atas, diskusikan pertanyaan berikut. Hewan apa yang dipelihara Dayu? Hewan dipelihara Dayu adalah kucing, ya. Bagaimana perasaan Dayu ketika memelihara hewan peliharaan? Tadi sudah dijelaskan di dalam teks, yakni senang dan juga bahagia. Apa yang dilakukan Dayu terhadap hewan peliharaannya? Merawat dengan baik, ya, membersihkan kotoran, memberikan makan. Kemudian, apakah Dayu sudah mendapatkan haknya? Jelaskan, sudah, ya. Dayu sudah mendapatkan haknya, yakni berhak memelihara kucing, ya. Apakah Dayu sudah melaksanakan kewajibannya? Sudah, ya. Dayu sudah melaksanakan kewajibannya, yakni Dayu sudah merawat dan memelihara kucing dengan baik. Apakah Dayu sudah melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Sudah, ya. Yakni Dayu sudah berhak memelihara hewan dan sudah berkewajiban untuk merawat dengan baik. Kemudian bagian bawahnya ada tulislah hak dan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan, ya. Kemudian tulislah dampak jika kamu melaksanakan kewajiban terhadap hewan peliharaan, itu halaman 56. Nah, itu silakan dijawab sendiri berdasarkan hewan peliharaan yang ada di rumah, ya. Kita harus berhak
eh, untuk apa dan berkewajiban apa ya. Kemudian kita diminta untuk menuliskan dampak jika kita melaksanakan kewajiban dengan baik ya, dampak buruk maupun dampak baik. Ya, silakan diisi sendiri di rumah ya. Ketika kita mempunyai hewan peliharaan, kita wajib merawatnya. Ketika kita merawatnya dengan baik, akan membuat hewan peliharaan kita sehat. Ya. Misalnya, memberi makan, membersihkan, memberikan tempat yang bersih. Membersihkan itu maksudnya adalah memandikan ya, agar tidak kotor hewannya. Kalau hewan berupa kucing ya, kalau ayam saya rasa tidak perlu untuk dimandikan. Kemudian mengobati jika sakit ya, dan menyayanginya. Misalnya luka, biasanya kucing itu sering luka-luka di tubuhnya. Jadi kita bisa memberikan obat ya, seperti obat luka atau betadin. Bayangkan hewan peliharaan kita kotor, pasti akan mengganggu lingkungan. Tidak hanya mengganggu lingkungan, orang pun juga tidak ingin untuk dekat dengan hewan peliharaan kita. Jadi kita harus merawat hewan peliharaan kita dengan baik. Baik, sekarang kita lanjut ke halaman 60 ya. Di sana ada ayo berkreasi. Ini tematik SPDP ya. Amati mozaik berikut, diskusikan dengan teman kelompokmu. Kita lihat dulu ya. Kita lihat yang di halaman 60 itu ada mozaik yang gambarnya adalah burung. Nah, di bawahnya ada pertanyaannya nih. Apa itu mozaik? Ya, mozaik adalah ya merupakan karya seni rupa dua dimensi yang terbuat dari tempelan dari pecahan benda atau benda yang berukuran kecil yang ditempel pada bidang datar. Tempelan ini bisa berupa biji-bijian, bisa berupa beras, bisa berupa kacang hijau, bisa berupa kacang tanah, bisa berupa kedelai ya, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana teknik pembuatannya? Teknik yang pertama caranya adalah membuat sketsa terlebih dahulu. Ya, membuat gambar terlebih dahulu. Atau bisa juga kita mengeprint dari gambar-gambar yang ada di internet, itu kita print. Kemudian itulah sketsanya, atau bisa juga kita menggambar pola. Lebih kreatif lagi jika kita membuatnya sendiri, membuat pola sendiri. Kemudian langkah kedua adalah menempelkan benda kecil tersebut sesuai dengan pola yang dibuat. Benda kecilnya adalah berupa tadi biji-bijian, bisa, kemudian kacang hijau, kacang tanah, dan lain sebagainya. Kemudian hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan saat membuat mozaik? Yang perlu diperhatikan yang pertama tadi adalah desainnya, desain sketsanya ya, pola gambarnya. Kita harus membuat pola gambarnya terlebih dahulu supaya memudahkan kita untuk menempel-nempel. Seperti itu. Kemudian menyiapkan benda kecil, benda yang berukuran kecil tadi yang akan kita tempel. Kemudian menyiapkan lem dan melem biji tersebut pada bidang datar. Atau bisa kita menggunakan kertas, bisa menggunakan triplek, dan lain sebagainya. Baik, itu tadi pembahasan materi pembelajaran pada hari ini. Semoga dapat dipahami dengan mudah sehingga dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.